Halo, selamat siang. Selamat siang. Satu kalimat yang menggambarkan impresi pada saat pertama ketemu Mbak Okti. Keibuan sih. Dia mudah bergaul. Suka menolong. Friendly pertama. Super. Sering boleh makan siang. Clash pertama sama Mbak Okti itu pernah nggak? Jujur belum pernah sih, soalnya gimana ya, mungkin karena gap umur juga ya. Jadi Bunda Okti itu selalu dibilang ngalah sih enggak, cuman kalau misalnya ada hal-hal yang nggak sejalan, Bunda Okti jadi bisa bikin itu jadi sejalan sama aku. Kalau sama aku nggak pernah, karena Mbak Okti mentor buat kita semua. Kalau sama gue belum pernah. Sama gue juga belum pernah sih. Nggak pernah. Jujur dari gue kalau clash sama Mbak Okti sendiri, dari gue sih nggak ada ya, karena emang dia orangnya itu tadi baik banget, terus perhatian. Dari saya belum ada. Momen paling memorable pada saat bekerja sama Mbak Okti. Wah, banyak banget sih jujur. Tapi waktu itu yang paling gak bisa lupa banget waktu Tunas Bangsa. Itu kita sampai sholat di sini nungguin Bunda Okti ngerjain Tunas Bangsa kan waktu itu. Kalau sama aku banyak sih sebenarnya, cuman yang paling memorable itu pas kita masih di pasar minggu. Kebetulan beban kita masih tinggi-tingginya, jadi itu kita berjuang sama-sama sih. Bener tinggi ya. Iya. Kalau dari gue memorable-nya pada saat lahiran anak pertama. Itu nggak disangka Okti udah menyiapkan untuk syarat-syaratnya anak gue pulang. Dan nggak nyampe 1 jam gue bawa pulang. Belum diminta tolong, udah ditolongin duluan. Itu. Kalau dari gue itu waktu ngurus pernikahan tuh waktu itu. Waktu udah langsung nyiapin semua dokumen yang harus di-input gitu ya. Sama waktu itu kan main input cuti nikah tuh. Nah, ingat banget tuh, gue di video call waktu lagi cuti untuk bantu caranya ngikuti grid day. Kalau dari gue karena gue baru masuk ya di sini baru sebulanan lebih lah. Kalau untuk hal yang memorable sendiri dengan Mbak Okti, paling kesehariannya aja sih, karena dia sering banget bantuin gue atau ngingetin gue dalam hal pekerjaan apapun lah, dan dia selalu gak pernah capek untuk follow up, atau setiap gue minta tolong selalu langsung dikerjain. Kalau dari saya sendiri, waktu anak saya dirawat di rumah sakit dan itu belum punya BPJS. Nah itu dibantu Mbak Okti buat terus ke pasar minggu, dan alhamdulillah sehari jadi BPJS. Tadi kan banyak mention karakter Mbak Okti keibuan gitu. Memang side keibuan apa yang didapatkan masing-masing teman-temannya di dalam zona pekerja? Dia selalu make sure kalau yang aku kerjain tuh udah fix dulu, baru dia misalnya minta tolong apa kayak gitu. Dia nggak ya gimana ya, mungkin karena juga ya itu kan ibarat orang nyetir salah masuk tol. Satu. Ya dia make sure hal-hal kecil aja sih gitu. Orangnya tuh kayak detail banget tentang hal-hal yang penting dan gak penting juga dia pastiin udah sampai klik gitu. Soalnya Bunda dari Bunda kamu ya? Iya. Kalau aku kebetulan Mbak Okti itu jadi waktu aku pertama kali join di Tunas itu pertama ketemu Mbak Okti. Nah dari awal ketemu tuh Mbak Okti adalah sosok seorang karyawan senior yang emang keibuan. Jadi dia tuh kayak ada salah satu HRBP tim tuh yang mukanya jutek galak gitu. Dia sampai bilang, jangan takut sama dia ya. Lu takut ya, jangan takut. Dia emang kayak gitu mukanya, tapi dia baik kok gitu. Terus makan siang, ayo makan siang bareng gitu. Jadi itu bikin kesan pertama aku join di Tunas itu oke-oke aja karena ada Mbak Okti. Kalau dari gue, kesan keibuannya itu perhatian sama teman-teman timnya yang lain. Di saat yang lain, contoh kecil lah ya, lauknya tinggal sedikit aja, dia masih ada lauk, ini takut kelaparan nih, takut masih belum kenyang. Itu hal kecilnya aja, itu perhatian sama teman-temannya. Ini kelebihan nih, nasinya banyakan nih, nggak apa-apa, biar kamunya kenyang.
Gue dengarnya kayak mak gue di rumah nih, gue bilang gitu. Itu sih. Kalau dari gue sih lebih ke tempat sharing ya. Kalau waktu itu kita ngomongin kerjaan, ngomongin kehidupan keluarga juga nyambung, jadi kayak keibuan aja gitu. Bukan kayak ibu lu kan, Wak? Bukan, bukan, jangan Kim. Kalau dari gua sifat keibuannya menurut gua adalah jadi waktu itu kayak dia waktu itu bawa makanan dan gua ditawarin padahal gua sendiri nggak minta dan gua nggak expect akan dikasih juga. Nah dia dengan baliknya gitu ya, bukan nawarin doang tapi bener-bener ngebagiin sampai nuangin makanannya di piring dengan sendoknya terus dibawain ke gua. Itu sih. Asinan ya? Iya. Yang paling apa ya, yang paling sampai sekarang nih saya ingat itu Bunda Okti pernah telepon saya ke mobil nih sama istri. Sudah telepon, saya angkat dong. Nah sedangkan dengan apa ngumpul ke loudspeaker mobil. Dia tanya, "Tentang di mana?" Nah gitu. "Oh iya Mbak, lagi di jalan." Nah sebelah itu ada saya. Aduh saya bilang, saya marah nggak ya bilang gitu Pak. Dari sampai telepon bukan mulai. Gue kata aja bingung kan. Manggarai diam. Wah sedih marah ya, nggak bisa gitu Pak. Itu cuma gara-gara si Bunda mau nawarin apa ya? Makan siang. Dia bilang gitu. Aku bawain makan ya buat kamu gitu. Mungkin sih dari saya. Itu sampai sekarang masih ingat banget. Ini kalau istri marah itu dibahas. Ini curhat pribadi. Satu kata aja mengekspresikan setelah tahu bahwa Mbak Okti akan keluar dari keluarga besar Tunas Group. Sedih sih. Nangis. Stres. Kehilangan. Kecewa. Semuanya. Ya benar. Satu kata doang nggak cukup. Benar. Kita pasti kan ngedoain Mbak Okti sukses setelah dari Tunas Group. Kira-kira ide apa yang cocok untuk Mbak Okti agar kedepannya bisa sukses terus? Ide saya itu, saya udah punya prinsip Mbak Okti, kalau butuh bantuan saya, kabarin saya. Saya support dari semuanya, tenaga, jasa, pokoknya mental saya kasih. Kalau dari gua untuk biar Mbak Okti lebih sukses setelah resign dari sini, paling ikutin kata hati aja ya. Ikutin kata hati. Hatinya dia om. Ikutin kata hati, hobinya dia, kesukaannya dia, dan berbaktilah dengan keluarganya dia. Nyambung sama Mas Rino, mungkin lebih ke bakti sama suami aja ya, biar lebih sukses ya. Kalau dari gue juga sama, berbakti sama suami dan keluarga, insya Allah bisa berkah, berwarna, dan sejahtera. Sama Mbak Okti, ikutin kata suami aja. Selagi itu masih benar, masih baik, masih di jalurnya, ikutin aja dulu. Insya Allah nanti rezeki juga mengikuti. Ya itu. Kalau dari aku mungkin Bunda bisa bikin itu ya, Nasi uduk sumber jengkol. nasi uduk semur jengkol sama nasi kebuli, karena Bunda waktu itu bisa bikin nasi kebuli. Beneran nggak bohong, Buat dicoba. sampingan dong, gitu. Iya. Kan kalau misalnya kayak nurut sama suami ya itu ini ya lebih kayak ke secara batinnya kayak gitu. Cuma kan harus ada usahanya. Nah usahanya mungkin bisa itu dijalankan. Ya, oke, ini yang terakhir ya. Karena nantinya kita udah nggak setiap hari ketemu Mbak Okti, ada nggak kata-kata terakhir yang sekiranya pengen banget disampaikan terus ke Mbak Okti setiap hari? Ada saya kalau tiap pagi saya kayak dia. Bun di mana? Bun naik apa? Terus saya nanya dia. Bun di mana? Di Cawang mau bareng nggak? Nanti gitu kok bareng. Paling kalau dari gue kayak, Mbak tolong checkin dong di satu, ini udah sampai mana profinya. Kalau gue, Mbak Okti mau klaim asuransi dong. Kalau gue, Til, cekin dong approval-nya sampai mana, udah dibayarin belum? Kalau aku, Bun, tau gak sih Bun si ini? Kalau aku Bun, masa ya Bun. Dan satu lagi yang baru-baru ini sering terjadi, Bun nitip Roger. Lanjut. Roger apa? Roti goreng. Roger. Roger roti goreng. Kita nggak